Kalian pernah kepikiran nggak Piala Dunia itu tiap 4 tahun dikasih ke negara pemenang, terus abis itu gimana? Beneran jadi milik mereka atau sebenarnya cuman dipinjemin? Jawabannya cuman dipinjemin. Jadi yang lu lihat kemarin diangkat sama Rodri, Messi, itu memang trofi asli. Tapi begitu perayaannya kelar, dia balik lagi ke brankas FIFA di Zurich. Negara pemenang cuman bawa pulang replikanya buat dipajang. Dan kalian tahu nggak, basisnya juga hampir penuh. Diperkirakan tahun 2038 udah nggak ada lagi ruang buat ukir nama juara baru. Terus FIFA bakal ngapain? Trofi ini juga baru aja pertama kalinya masuk ke logo resmi turnamen 2026 dan tur dunianya tahun ini menyentuh 75 titik lebih dari 30 negara. Itu bukan cuma piala. Ini benda paling dijaga ketat sedunia dengan aturan yang lebih rumit dari yang lu kira. Sedikit sejarah dulu biar lu paham konteksnya. Trofi pertama Piala Dunia namanya Jules Rimet, dibikin 1930. Sempat disembunyiin dari Nazi, dicuri, ketemu lagi berkat seekor anjing. Sampai akhirnya bener-bener hilang tahun 1983 dan gak pernah ketemu sampai sekarang. Nah, dari situ FIFA berubah total cara mikirnya. Trofi baru yang dipakai 1974 hasil sayembara desain, dimenangin pematung Italia, Silvio Gazzaniga. Didesain dari awal dengan satu prinsip, gak akan pernah lagi jadi milik satu negara selamanya. Karena sebelumnya, trofi Jules Rimet itu pernah jadi milik Brazil karena mereka menang 3 kali. Dan aturan itu sekarang sudah gak relevan. Trofi yang baru, filosofi desainnya juga berubah. Bentuknya 2 figur manusia yang lagi ngangkat dunia di atas kepala, bukan dewa Nike lagi. Ini simbol kemenangan yang sifatnya universal, bukan milik pribadi. Sejak saat itu sistemnya konsisten, yang diangkat di final trofi asli, abis itu balik ke FIFA. Negara pemenang cuman bawa pulang replika berlapis emas. Simple, tapi ini yang bikin bagian selanjutnya makin menarik. Ini salah satu aturan paling ketat dan paling jarang orang sadar di dunia olahraga. Trofi ini terbuat dari 18 karat gold, tapi bukan cuma soal mahal. FIFA punya daftar resmi siapa saja yang boleh nyentuh logam aslinya tanpa sarung tangan. Cuma 3 kategori, pemain dan pelatih yang pernah juara beneran Piala Dunia, kepala negara yang sedang menjabat, dan pejabat FIFA tertentu. Selain itu, termasuk tamu, selebriti, staf stadion, bahkan delegasi FIFA sendiri wajib pakai sarung tangan putih. Atau ya nggak boleh sentuh sama sekali. I have to apologize with Lionel Scaloni for what happened yesterday. I was told that he was asked to put gloves to touch the trophy. Pido disculpa, en nombre de la FIFA no lo sabía. Y claro que los campeones del mundo pueden tocar la copa, por supuesto. Ahora la puedes entregar una vez más. Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes, entonces Qué barbaridad. no me conoció la persona que está. No, de verdad, y bueno, no pasa nada. Es que cada día, después cuando eres campeón del mundo, cada día pareces más joven por esto. Sí, igual estoy más joven, pero muchas gracias por el detalle y bueno, gracias. Ada juga kebiasaan nggak tertulis di kalangan pemain, pantang menyentuh trofi sebelum beneran menang di final. Nunca toco nos troféus, nunca, porque dá mala suerte. Superstisi ini udah jadi semacam ritual sendiri. Banyak pemain sengaja ngindarin foto deket trofi sebelum laga puncak, takut dianggap sombong duluan. Menariknya, aturan ini nggak cuma soal higienis atau formalitas. Ini cara FIFA nentuin siapa yang pantas berhubungan langsung sama simbol tertinggi olahraga ini, dan siapa yang cuma boleh lihat dari balik kaca. Ini trivia yang jarang banget dibahas. Di bawah bagian trofi ada ukiran nama tiap negara juara sejak 1974. Spain 2026 itu ukiran terbarunya. Masalahnya, ruang buat ukiran itu terbatas dan diperkirakan bakal penuh sekitar tahun 2038. Artinya dalam waktu dekat FIFA bakal dihadapin sama pilihan susah. Redesign trofinya atau cari cara lain buat nampung nama-nama juara berikutnya. Ini masalah yang kedengarannya sepele, tapi sebenarnya nunjukin sesuatu. Bahkan benda yang didesain buat abadi tetap punya batas fisik. Gak ada yang bisa nampung sejarah selamanya tanpa akhirnya kehabisan tempat. Soal nilai, orang sering salah kira trofi ini bernilai secara materi. Nyatanya, kalkulasi emasnya cuma sekitar 700 ribuan dolar AS. Mahal, tapi jauh dari harga yang orang bayangin buat benda paling diincar di dunia olahraga. Dan piala ini
tidak 100% terbuat dari gold. Ada campuran dari logam lain, tapi justru ini yang membuat bagus. Karena kalau ini 100% dari gold, maka ini akan jadi lunak. Dan dalam piala ini, itu juga dibuat berongga. Karena kalau tidak dibuat berongga, beratnya mungkin tidak 6 kilo lagi, tapi 75 kilo. Nilai sebenarnya bukan dari beratnya logam, tapi dari apa yang dia representasiin. Tiap jalan turnamen, trofi ini jalan-jalan keliling dunia lewat yang namanya World Cup Trophy Tour. Buat edisi 2026, tour ini nyentuh 75 titik di lebih dari 30 negara. Dimulai dari Riyadh awal Januari dan trofinya dibawa pakai koper custom buatan Louis Vuitton. Dikawal detail keamanan yang nggak pernah lepas dari sisinya. Pas dipamerin ke publik, trofi ini ditaruh di dalam kotak kaca anti peluru. Orang-orang rela ngantri berjam-jam, cuman buat lihat 3 detik lewat kaca. Itu doang. Nggak pegang, nggak foto deket-deket, cuman lihat. Fakta lain yang baru pertama kali kejadian, buat turnamen 2026, foto asli trofi ini resmi dimasukkan ke logo turnamen, nempel persis di depan angka 26. Ini pertama kalinya sepanjang trofi aslinya jadi bagian dari identitas visual resmi turnamen. Semua detail ini nunjukin satu hal, trofi ini diperlakukan bukan kayak barang olahraga biasa, dia diperlakukan kayak artefak negara. Dijaga dengan protokol setara benda museum kelas dunia. Padahal fungsinya ya cuman buat diangkat sebentar tiap 4 tahun sekali. Kalau digabung semua fakta di atas, kelihatan pola yang konsisten. FIFA sengaja bikin sistem di mana trofi ini nggak pernah benar-benar jadi milik siapapun. Nggak negara, nggak individu, bahkan aksesnya buat sekedar nyentuh aja dibatasin ketat. Dan justru dari situ, trofi ini malah makin bertahan. Dia bisa keliling dunia, dipamerin di puluhan negara, jadi bagian dari logo resmi turnamen, terus tetap utuh dan aman setiap 4 tahun. Bandingin sama trofi generasi sebelumnya, Jules Rimet, yang begitu dikasih hak milik permanen ke satu negara, malah lenyap dan nggak pernah ketemu lagi. Isu yang beredar sih katanya trofi Jules Rimet yang dicuri dari Brazil sudah dilebur dan dijual dalam bentuk logam batangan. The most widely accepted theory is that it was melted down almost immediately and sold off, which means the original World Cup trophy, the one from 1930, no longer exists. The only surviving piece linked to it is the lapis lazuli base, which is now preserved at FIFA's headquarters in Zurich. Ada semacam pelajaran di sini, di luar konteks piala. Sesuatu yang terlalu dijaga ketat oleh satu pihak, terlalu diklaim jadi hak milik pribadi selamanya, ternyata lebih gampang hilang. Sementara sesuatu yang dijaga bersama, dibatasin aksesnya, dan dibiarin terus berpindah tangan sebentar-sebentar, itu justru yang paling langgeng. Jadi balik ke pertanyaan awal, Piala Dunia dikasih permanen atau bergilir? Sekarang jawabannya jelas, bergilir. Dan sengaja didesain begitu. Bukan cuma soal logistik atau keamanan, ini keputusan yang lahir dari pelajaran pahit. Bahwa kepemilikan penuh justru bisa jadi cara tercepat buat kehilangan sesuatu selamanya. Basisnya bakal penuh 2038. Aturan sarung tangannya makin ketat. Turnya makin megah tiap edisi. Tapi satu hal yang gak berubah. Trofi ini tetap gak pernah beneran jadi milik siapa-siapa. Biar dia bisa terus ada. Buat diangkat lagi, dan lagi, dan lagi. Kadang cara paling ampuh buat bikin sesuatu abadi ya dengan gak pernah beneran ngasih dia ke siapa-siapa. Sampai jumpa di konten berikutnya.